Halo traders, selamat datang kembali di King Jum Scalper. Saya King Jum Scalper. Dan hari ini, kita menyelami wawasan forex harian kita. Kita akan menavigasi tren pasar saat ini dan mendiskusikan strategi untuk sukses perdagangan harian. Mari kita mulai dengan melihat sekilas kondisi pasar saat ini. Pasangan mata uang utama, berita ekonomi, dan peristiwa penting apapun yang mungkin berdampak pada perdagangan hari ini. Sekarang, mari kita pelajari analisis pasangan mata uang utama. Kita akan memeriksa XAU-USD untuk mengidentifikasi tren potensial dan peluang perdagangan. Saatnya melakukan analisis teknis. Kita akan melihat level support dan resisten, garis tren, dan indikator teknis utama untuk memandu keputusan perdagangan kita. Oke guys, sekarang kita sudah berada di chart. Saya akan menjelaskan satu persatu dari indikator dan istilah-istilah ini. Yang pertama, ini adalah garis resisten, sedangkan yang bawah ini adalah garis support. Kenapa dibilang resisten, kenapa dibilang support? Karena resisten berada di atas, sedangkan support berada di bawah. Sekarang kita lihat grafik atau harga sedang ada di sini. Ketika grafik atau harga menyentuh garis area resisten, karena dia tidak berhasil menembus garis ini resisten, maka dia mengalami penurunan lagi. Oke, di sini ada garis support, karena tidak berhasil menembus lagi ke bawah, maka harga atau grafik ini kembali naik. Tapi di sini belum sampai ke area 2055. Oke, dia mengalami sedikit sideways di sini. Nanti kita coba cek di time frame yang lebih kecil. Oke, seperti itu ya. Sekarang saya akan menjelaskan garis yang membentang dari bawah ke atas. Ada dua garis ini. Tolong dong jelaskan. Ini namanya trendline resisten, sedangkan yang bawah ini adalah trendline support. Sistem kerjanya seperti apa? Sama saja. Ini area resisten, resisten, resisten. Jadi membentang dari bawah ke atas. Ketika harga juga menyentuh ini, maka dia akan membuat sebuah reaksi. Seperti ini juga sama penjelasan seperti kemarin. Akan mengalami reaksi ke bawah karena dia tidak berhasil menembus ke atas. Seperti itu. Beda cerita kalau nanti ini sudah breakout. Nah, sistemnya breakout, dia akan melewati dan mencari titik support resisten setelahnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan garis ini. Ini namanya garis MA50 yang warna merah. Sedangkan yang warna kuning ini MA200, sama seperti penjelasan kemarin juga. Oke, posisi sekarang di K1 masih berada di bawah grafik atau candle ini. Jadi belum bisa dikatakan bahwa harga atau price ini bergerak ke bawah. Oke, masih cenderung ke atas alias uptrend. Oke, seperti itu. Beda nanti kalau misalnya harga atau price ini bergerak ke bawah, maka nanti moving average ini akan menjulang ke bawah seperti itu. Dan dia akan berada di atas grafik. Nah, grafik ini akan turun, sedangkan garis MA50 dan 200 ini akan berada di atas. Maka disebut dengan downtrend. Jadi sekarang peluangnya masih uptrend, masih ke atas. Tapi hati-hati. Kita masuk dan keluar itu juga perlu diperhatikan. Sama halnya dengan kamu masuk misalnya open buy di sini, maka dia akan ke bawah dulu, keseret. Mungkin dia akan ke bawah lagi. Makanya kita harus hati-hati juga di mana kira-kira titik area support di bawah. Kemudian nanti kita perhatikan candle juga yang kira-kira bisa membuat keputusan bahwa harga ini akan mengalami kenaikan lagi. Jadi kalau misalnya harga di sini tertahan, nggak bisa turun lagi, nanti akan terlihat di sini apakah dia akan membentuk pola seperti ini atau tidak. Kita lihat grafik atau candlesnya seperti itu. Oke, kalau ingin lihat
lebih kecil lagi di time frame yang lebih kecil lagi, misalnya 30 ya. Di time frame 30 coba kita lihat penampakannya seperti ini ya. Masih cenderung sideways ya sekarang ya. Terus di time frame 15 menit juga seperti ini. Jadi sekarang harga atau price ini masih kurang bagus untuk kita jual ataupun kita beli, juga masih worry karena mungkin ada peluang dia akan ke 2034 dulu. Ya, tapi itu jauh ya. Lumayan jauh ke bawah. Cuman agak worry kalau kita nge-sell nanti dia naik ke sini. Karena pada dasarnya sekarang lagi uptrend seperti itu. Jadi kalau kita udah lihat harga sudah berada di sini di area level support, nah itu kita udah bisa ancang-ancang untuk bisa mengambil posisi buy. Oke, seperti itu. Jadi kita akan wait and see saja. Oke, sudah tahu ya sekarang kita ngapain? Kita menunggu dulu ya. Memang uptrend, tetapi kita tunggu dulu harga sampai ke sini. Ya, kita lihat harga sekarang masih bertengger di sini nih. Ya, masih tinggi ya harganya ya. Jadi kita lihat harga terendah untuk kita membeli. Oke. Dengan menggabungkan analisis fundamental, kita akan mengeksplorasi peristiwa ekonomi atau rilis berita apapun yang dapat mempengaruhi pergerakan mata uang. Tetap terinformasi untuk mengambil keputusan strategis. Untuk hari ini, fundamentalnya ada di jam 8.30 atau jam setengah 9 malam juga. Kita perlu hati-hati sebagai trader karena akan ada berita besar juga. Ini indeks ekonomi di Amerika, ya, USD, XAUUSD ini sangat berpengaruh sekali. Karena dari kalender ekonominya seperti ini, nanti akan ada itu unemployment claim, jadi ada informasi klaim pengangguran ya. Ya, penganggurannya meningkat atau menurun. Kalau penjelasannya, kalau misalnya penganggurannya meningkat, artinya USD sedang tidak baik-baik saja. Oke, maka gold akan terbang dan USD akan melemah seperti itu ya. Kemudian ada personal income juga, ini tentang ekonomi di Amerika juga ya, tentang bagaimana pendapatan warga Amerika Serikat gitu. Kemudian ada personal spending. Spending ini kayak mereka spending money, berarti dia menghabiskan uangnya untuk hal-hal apa aja sih gitu ya. Ada FOMC member Williams, kemudian ada Chicago PMI dan sebagainya ya. Pending home sales juga ya. Ada macam-macam sih. Cuman yang paling berimpact sih unemployment claim ini sama core PCE, price index ya. Seperti itu. Ini yang signifikan sih, yang berpengaruh. Itu nanti di jam 9. Jadi kalau saran saya sih trade before or after news aja. Yang itu lebih aman. Cuman kalau sudah dapat target harian, kemudian SL sudah diubah ke entry price atau break even sih, itu oke. Kalian mau dihantam news juga nggak ada masalah sih. Karena sudah disetting. Oke? Seperti itu. Sekarang, kita memiliki pemahaman yang kuat tentang pasar. Mari kita tentukan potensi peluang perdagangan harian. Kita akan mendiskusikan strategi jangka pendek yang selaras dengan wawasan hari ini. Bagi Anda yang memiliki jangka waktu lebih lama, mari jelajahi pengaturan dan pertimbangan swing trading. Penting untuk menyesuaikan strategi Anda berdasarkan gaya dan tujuan trading Anda. Sebelum kita mengakhiri, ingatkan sejenak tentang manajemen risiko. Apapun strateginya, manajemen risiko yang efektif adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Selalu melakukan perdagangan secara bertanggung jawab. Itulah rangkuman wawasan forex harian hari ini, menyimpulkan analisis dan strategi. Jika menurut Anda ini bermanfaat, jangan lupa untuk suka, berlangganan, dan tekan lonceng notifikasi untuk terus mengetahui informasi harian saya. Selamat berdagang. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau topik tertentu yang Anda ingin saya bahas di video berikutnya, tuliskan di komentar di bawah ya. Itu saja untuk hari ini. Berdaganglah dengan cerdas dan sampai jumpa di video wawasan forex harian berikutnya. Bye-bye.